Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah teman-teman semua, sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Heni Anggraini dengan NIM H1B1200084. Saya dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai aktor-aktor dengan kekuatan politik di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Analisis Kekuatan Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Arif Rahman, SIP MIPol. Nah, teman-teman semua, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Aktor-aktor dengan kekuatan politik di Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir itu, yang pertama bisa kita lihat adalah Zumi Zola. Zumi Zola lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1980. Seperti yang kita ketahui bahwa Zumi Zola merupakan artis ibu kota yang terkenal dan telah banyak memainkan peran baik itu di sinetron maupun di film layar lebar. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Zumi Zola merupakan putra pertama dari almarhum Haji Zulkifli Nurdin, di mana Zulkifli Nurdin ini merupakan seorang pengusaha dan juga seorang politisi Indonesia. Dan Zulkifli Nurdin juga merupakan mantan gubernur Jambi untuk 2 periode, dari tahun 1999 sampai tahun 2004 dan tahun 2005 sampai tahun 2010. Nah, sebelum terjun ke dunia politik, Zumi Zola mengemban pendidikan di Institut Pertanian Bogor dan di London Metropolitan University. Setelah menyelesaikan studinya, Zumi Zola terjun ke dunia politik. Pertama kali, Zumi Zola menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur untuk periode tahun 2011 sampai tahun 2016. Namun, di tengah perjalanannya, Zumi Zola mengundurkan diri, tepatnya pada tahun 2015. Pada saat itu, Zola berencana untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jambi. Nah, ketika Zola mencalonkan diri sebagai gubernur Jambi, Zola itu didukung oleh berbagai partai, yaitu ada Partai PAN, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai PKB, PBB, dan P3. Nah, selain didukung oleh berbagai partai tadi, Zola juga didukung oleh nama besar keluarganya, terutama dari ayahandanya yang merupakan seorang mantan gubernur Jambi 2 periode. Nah, terbukti dukungan nama besar keluarga Zumi Zola itu terlihat dari betapa besarnya keluarga Zumi Zola, yaitu keluarga Nurdin Hamzah, mendapat kepercayaan dari masyarakat Provinsi Jambi. Itu terlihat dari betapa besarnya pengaruh Zulkifli Nurdin. Dan bisa kita lihat bahwa keluarga ini berkutat di dalam dunia politik itu dengan begitu kuat. Nah, selain itu, seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa Zumi Zola yang notabene merupakan artis ibu kota, di mana dia memiliki banyak penggemar. Oleh karena itu, Zola berhasil mendapatkan massa yang banyak. Nah, Zumi Zola berhasil memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2015 sampai 2021. Dan Zumi Zola pun duduk menjadi gubernur. Namun tidak berjalan lama, pada tahun 2018 Zumi Zola tersandung kasus suap RAPBD
Zola ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus suap RAPBD, dan Zola juga diduga menerima gratifikasi. Nah, selain tersandung kasus tersebut, pada saat menjabat sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, Zola juga tersandung kasus perzinaan atau asusila. Zola diduga berzina dengan istri dari Bernaldi Aldi yang merupakan keluarga dari pengacara kondang Gani Jeman. Nah, Zola juga pernah menjabat sebagai DPW PAN periode 2015 sampai 2018 dan Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur periode 2015 dan Ketua Barisan Muda Amanat Nasional periode 2015. Nah, ketika kita berbicara tentang Zulkifli Zumi Zola, maka kita juga akan berbicara mengenai Ratu Al-Munawwaroh, di mana Ratu Al-Munawwaroh ini pada tahun belakang kemarin, pada pemilihan tahun ini, Ratu Al-Munawwaroh mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Jambi untuk periode 2021. Nah, Ratu Al-Munawwaroh merupakan istri dari almarhum Haji Zulkifli Nurdin, sekaligus menjadi ibu sambung dari Bapak Zumi Zola. Ratu Al-Munawwaroh itu merupakan keterwakilan perempuan dalam Pilkada 2020 di Provinsi Jambi. Satu-satunya keterwakilan perempuan dalam Pilkada Provinsi Jambi pada tahun 2020. Dan juga merupakan satu-satunya perempuan yang lolos ke tahap wakil gubernur Jambi. Nah, dia merupakan perempuan satu-satunya yang berhasil lolos ke tahap wakil gubernur Jambi. Ratu Al-Munawwaroh itu memiliki latar belakang politik. Dia memiliki latar belakang politik ataupun kekuatan politik juga, karena dia pernah menjabat sebagai ataupun duduk di kursi DPR RI untuk masa jabatan 2009 sampai 2010. Nah, Ratu Al-Munawwaroh ini yang seperti kita lihat ketika dia menjadi istri dari Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, dia itu berperan aktif dalam berbagai organisasi. Dia menjadi ketua penggerak PKK Provinsi Jambi, dan dia pernah terlibat aktif pada organisasi sosial lainnya seperti Yayasan Jami Al-Falah dan Persani Jambi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dari keluarga Zulkifli Nurdin ini pengaruh politiknya sangatlah besar, kekuatan politiknya sangatlah besar, dan keluarga ini itu terlibat dalam dinasti politik. Kenapa begitu? Karena seperti yang kita lihat bahwa pengaruh dari Zulkifli Nurdin dalam perpolitikan di Provinsi Jambi itu sangatlah besar. Yang pertama, kekuatan dia yang mendorong adiknya ataupun menjadikan adiknya itu Hazri Nurdin sebagai ketua DPW PAN. Lalu dengan perannya juga dia menaikkan elektabilitas istrinya Ratu Al-Munawwaroh hingga bisa duduk di kursi DPR RI. Setelah itu dengan perannya juga dia bisa memenangkan anaknya, yaitu Gubernur Jambi untuk periode 2015, yaitu Bapak Zumi Zola, untuk pemilihan gubernur periode 2015, dan serta dia bisa menjadikan adiknya Zumi Zola, yaitu Zumi Laza, untuk menjadi ketua DPD PAN Kota Jambi tahun 2015. Nah, itu merupakan sedikit gambaran betapa kuatnya kekuatan politik dari keluarga Zulkifli Nurdin di Provinsi Jambi. Hal itu bisa kita lihat bahwa hal itu adalah dinasti politik dari keluarga Zulkifli Nurdin. Nah, selain itu ada Al-Haris, merupakan gubernur kita yang sekarang untuk periode 2021. Nah, Al-Haris itu merupakan putra daerah Merangin. Dia lahir di Merangin
dan dia mengawali karirnya memang benar-benar dari bawah. Dia pernah berjualan koran dan juga martabak. Al-Haris juga pernah menjabat sebagai lurah dan sekretaris lurah. Nah, ketika dia menjabat sebagai Bupati Merangin untuk 2 periode, Al-Haris itu menunjukkan sisi kepemimpinannya, di mana dia sangat peduli kepada agama dan adat. Nah, hal itu merupakan salah satu daya tarik dari Al-Haris untuk menarik simpatis agar simpatis itu peduli dengan Al-Haris. Nah, selanjutnya ketika masa kampanye, Al-Haris pun sering terjun dan turun langsung ke masyarakat. Al-Haris menanyakan langsung apa sih masalah mendasar yang dirasakan oleh masyarakat. Nanti ketika Al-Haris duduk di bangku pemerintahan, tepatnya itu gubernur, itu bisa dijalankan dan diprioritaskan oleh Al-Haris. Nah, Al-Haris itu menyentuh yang namanya soal keagamaan. Nah, ketika seseorang menyentuh yang namanya soal keagamaan, maka dia akan mendapatkan banyak masa. Apalagi Al-Haris itu menggandeng seorang ulama sebagai wakilnya, yaitu Abdullah Sani. Nah, Al-Haris dan Abdullah Sani itu menyebutkan bahwa mereka tidak hanya ingin membangun infrastruktur di Provinsi Jambi, tetapi mereka juga ingin membangun mental dan akhlak masyarakat Provinsi Jambi. Jadi mereka tidak hanya membangun infrastruktur, tapi mereka juga ingin membangun akhlak dan mental masyarakat Jambi untuk lebih baik ke depannya. Nah, mereka juga menyebutkan program-program apa saja yang akan mereka jalankan ketika mereka terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi. Nah, mereka merupakan salah satu pasangan calon yang sudah siap atas program-program yang akan dijalankan ketika mereka terpilih nanti. Hal itu juga menjadi kekuatan kenapa mereka bisa terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi. Selain mereka menyentuh soal keagamaan, mereka sudah siap dengan program-program yang akan mereka jalankan ketika mereka bisa terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi. Itulah kenapa alasannya Al-Haris bisa memiliki kekuatan politik di Provinsi Jambi. Nah, teman-teman semua, itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada penjelasan dan kata-kata yang salah yang saya ucapkan. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.